Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter @nasurah2101. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Kesurupan Massal. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah kampung dekat hutan 2011. Sore itu Karen membawa ayahnya ke sebuah kampung di pinggir hutan. Kampung itu memang berada di jalan protokol yang menghubungkan kota Surabaya dan Bali. Tapi kampung itu berada di pinggir hutan. Di kampung itu ada sebuah bangunan pabrik peninggalan Belanda. Konon katanya, dulu itu adalah pabrik gula, tapi setelah ditinggalkan oleh Belanda, pabrik itu berpindah-pindah tangan berulang kali hingga akhirnya warga sekitar yang mempergunakan pabrik tersebut secara gratis. Warga sekitar pabrik mempergunakan pabrik tersebut sebagai tempat pengolahan tembakau. Daun tembakau yang sudah siap panen biasanya dikumpulkan di tempat itu, lalu dijemur, kemudian dipotong dan dihaluskan, kemudian dikeringkan menjadi tembakau siap packing sesuai permintaan pasar, untuk kemudian menjadi bahan baku pembuatan rokok di pabrik-pabrik terkenal di seluruh Nusantara. Tempat ini memang telah menjadi penghasil tembakau terbaik sejak zaman Belanda. Hanya saja zaman Belanda tidak seramai sekarang. Zaman itu orang belum berani secara terang-terangan menunjukkan hasil olahan tembakau. Umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan kebanyakan hanya untuk konsumsi pribadi atau untuk dijual, tapi dalam skala kecil dan lingkup yang terbatas. Hingga Belanda akhirnya kabur saat sekutu kalah oleh Jepang dan digantikan oleh Jepang. Penduduk di kampung ini masih gigih mempertahankan tradisi itu. Akhirnya tahun 1945 saat Indonesia merdeka, barulah petani tembakau mulai bermunculan di tempat itu. Dan sejak saat itu para petani sudah mempergunakan pabrik tersebut. Tahun 2014, tiba-tiba pabrik itu telah berubah penampilan menjadi lebih rapi dan lebih bersih dengan sebuah label di tembok pabrik. Label itu terpampang sangat jelas dengan nama salah satu pabrik rokok terkemuka di negeri ini. Huruf yang tersusun rapi dengan ukuran besar memudahkan siapapun yang lewat untuk membaca papan nama di pabrik tersebut. Papan nama yang ditempelkan di atas tembok pabrik memudahkan siapapun mengenali nama dan untuk apa pabrik itu beroperasi. Tampak kendaraan besar lalu lalang keluar masuk pabrik yang di pintu gerbangnya dijaga oleh security berseragam. Di pagi dan sore hari, tampak buruh pabrik keluar masuk di jam-jam tertentu dalam jumlah ratusan, hampir ribuan bahkan. Makin hari makin banyak jumlah karyawan yang keluar masuk di pabrik tersebut. Beberapa bulan sebelum Karen membeli tanah, ia lewat di depan pabrik itu. Karen sempat terkejut. Bagaimana pabrik rokok bergensi berkelas internasional membuka pabriknya di sini? Wah, bisa jadi peluang bisnis buatku juga nih. Batinnya girang. Dasar Karen otaknya memang otak duit, jadi nemu aja akalnya. Aku mesti melakukan investigasi nih. Aku mesti temukan peluang bisnis yang cocok dan sesuai dengan pabrik ini. Tidak butuh waktu lama, Karen sudah menemukan jawabannya, yaitu ia mesti membuat kos-kosan karena banyak buruh pabrik sedang mencari tempat tinggal. Pihak pabrik tidak menyediakan mes untuk para karyawan. Hari itu Karen membawa ayahnya untuk melihat kebun yang sudah dibelinya, karena Karen akan menyerahkan tanggung jawab proyeknya kepada sang ayah. Untuk sekedar informasi, Karen sudah memiliki usaha sendiri di Jakarta. Hanya sesekali saat ia jenuh, ia akan pulang kampung, atau pada hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha yang mewajibkannya berkumpul dengan keluarga, maka ia akan pulang kampung. Kau beli tanah seluas ini untuk apa? Tanya ayah Karen bingung. Buat kos-kosan, Pak. Lah, di kampung gini siapa yang mau ngekos? Tanya bapak semakin bingung.
"Ah, bapak ini nggak tahu aja. Mari aku tunjukkan," jawab Karen sambil mengeloyor meninggalkan sang ayah. Ayah Karen tampak terpaku sejenak, menatap Karen yang berjalan menjauh. "Bapak, ayo!" Karen tampak berteriak sambil melambaikan tangannya. Kemudian bergegas meninggalkan sang ayah. Tidak urung ayahnya pun bergegas menyusul Karen. Ia berjalan cepat setengah berlari agar bisa secepatnya mensejajarkan langkahnya dengan Karen. Karen membawa ayahnya berjalan melintasi kebonan kopi yang luas. Kebonan kopi yang baru dibelinya, kopinya sedang berbuah lebat, tampak menyegarkan mata. Buah kopi yang sebagian sudah mulai memerah, tanda sudah bisa dipanen. Sebagian lagi meski tampak masih hijau, sudah mulai menguning, sudah tua, hanya tinggal menunggu warna hijau kekuningan berubah menjadi merah. Dalam beberapa hari ke depan juga siap dipanen. Setelah keluar dari kebun kopi lalu menuju jalan setapak, dari sana ia menuju jalan raya. Mereka berbelok ke kiri berjalan menyusuri trotoar jalan raya. Sesekali, kendaraan lalu lalang melintas menimbulkan hembusan angin yang cukup kuat, serta suara bising yang mengganggu pendengaran. Knalpot kendaraan yang mengeluarkan asap hitam membuat ayah Karen dan Karen semakin merasa tidak nyaman. Namun keduanya terus bergegas menuju ke satu arah. Entah apa yang hendak ditunjukkan Karen kepada ayahnya. Kira-kira setengah kilometer mereka bertemu rel kereta api yang melintang di jalan raya. Mereka berdua menyeberangi rel kereta api tersebut dan terus lurus. Setelah 15 menit berjalan dari rel kereta api, mereka bertemu sebuah pabrik rokok yang sangat besar. Pabrik rokok dengan label nama pabrik yang sudah sangat terkenal digandrungi oleh para perokok di negeri ini. Ayah Karen tampak tercengang. "Bapak masih nggak ngerti apa hubungan tempat ini dengan tanah yang kamu beli dan untuk apa bapak kau bawa ke sini?" ucap ayah Karen bingung. "Pak, pabrik rokok ini punya karyawan ribuan dan pabrik tidak menyediakan mes bagi para pegawainya. Karyawan pabrik bukan hanya berasal dari penduduk yang bermukim di dekat pabrik maupun penduduk yang bermukim di desa-desa sekitarnya. Banyak dari mereka berasal dari tempat yang jauh. Otomatis mereka memerlukan tempat tinggal. Gak mungkin mereka pulang ke rumah masing-masing tiap hari karena jarak tempuh yang tidak memungkinkan mereka melakukannya." Panjang lebar Karen menjelaskan pada sang ayah. "Oh, jadi kau akan menyediakan kos-kosan untuk tempat tinggal karyawan pabrik?" tanya ayah Karen penasaran. "Lah, itu bapak paham." Ayah Karen memperhatikan bangunan pabrik dengan seksama. Dari luar tidak tampak kesibukan. Papan nama tampak masih baru. Namun bangunan pabrik tidak dibuat baru, tapi mempergunakan bangunan pabrik peninggalan Belanda yang di zamannya sepertinya benar adalah pabrik gula. Ada rel kereta yang melintang menghubungkan antara satu bangunan pabrik dengan bangunan pabrik lainnya. Mata ayah Karen tidak berkedip. Saat matanya tertuju pada rel tersebut, sorot matanya terus mengikuti arah rel tersebut yang meliuk-liuk bagai ular, melintasi pinggiran gedung pabrik. Di satu titik tiba-tiba wajah ayah Karen tampak bingung, lalu matanya melotot. Detik berikutnya wajah ayah Karen berubah bias, kemudian tubuhnya terhuyung. Karen yang berada di dekatnya geragapan menopang tubuh ayahnya. "Bapak kenapa?" tanya Karen bingung. Ia keheranan demi menyaksikan wajah ayahnya yang tiba-tiba berubah bias. Ayah Karen yang tadinya segar bugar juga tampak lemah. "Ayo, kita segera pergi dari sini. Panggil sopirmu untuk menjemput kita di sini. Bapak sepertinya sudah tidak kuat berjalan kembali ke kebun." Ayah Karen memberi perintah, lalu mulai melangkah menjauh meninggalkan trotoar yang berdekatan dengan area pabrik. Belum lagi langkah mereka menjauh. 7 langkah, tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari arah pabrik. Teriakan itu bukan berasal dari satu orang, tapi dari banyak orang. Suara mereka menggema memecah kesunyian. Karen dan ayahnya langsung menghentikan langkah, berusaha menajamkan pendengaran, meyakinkan diri tentang apa yang mereka dengar. Belum juga mereka yakin, teriakan histeris susulan kembali terdengar. Karen dan ayahnya langsung membalikkan tubuh ke arah pabrik. Dari arah pabrik berhamburan pegawai pabrik lari bagai semut. Mereka lari tunggang langgang sambil berteriak ketakutan. Karen dan ayahnya membeku menyaksikan mereka. Mereka berlari semakin mendekat. Karen dan ayahnya tidak menyadari bahaya yang mengancam. Begitu banyaknya orang yang lari tunggang langgang, bisa saja Karen dan ayahnya tertabrak lalu ambruk
dan kemudian terinjak-injak orang-orang itu. Orang-orang yang tadi dari kejauhan hanya tampak seperti semut, kini sudah mirip banjir bandang yang siap menelan hidup-hidup. Sementara mereka berdua masih terpaku seolah terhipnotis dengan pemandangan yang mereka saksikan. Orang-orang itu merangsek semakin mendekat. Siapapun yang menyaksikan hal ini pasti akan bergidik ngeri. Was-was jika sampai dua orang yang sedang terpaku itu tertabrak lalu ambruk dan terinjak-injak. Namun Karen dan ayahnya masih tidak menyadari hal ini. Mereka berdiri bisu dengan mata tidak berkedip. Mulut mereka menganga seolah keduanya adalah patung hidup yang sengaja dipasang di tengah-tengah jalan. Jarak orang-orang itu semakin mendekat, bahaya semakin mengancam, tapi Karen dan ayahnya tidak bergeming hingga jarak mereka tinggal selangkah. Dan seseorang menyeret Karen dan ayahnya di saat yang kritis. Seandainya tidak diseret, tentu Karen dan ayahnya sudah tertabrak orang-orang itu. Dan entah kejadian mengerikan apa yang akan terjadi dengan keduanya. Bisa saja kepalanya akan membentur tanah berbatu dengan keras, lalu tubuhnya benar-benar terinjak-injak oleh orang-orang yang sedang panik lari tunggang langgang, bagai dikejar lahar gunung Merapi. Orang yang menyeret Karen dan ayahnya lalu membimbing keduanya menepi di salah satu rumah warga. Keduanya lalu diberi air putih oleh tuan rumah. Ternyata yang menyelamatkan keduanya adalah sang sopir, Pak sopir milik Karen yang bernama Ahmad. Karen dan ayahnya sangat beruntung karena Ahmad datang di saat yang tepat. Setelah itu orang-orang mulai berdatangan ke halaman rumah warga tersebut. Sebut saja namanya warga tersebut Jumari. Tidak butuh waktu lama, rumah Pak Jumari telah penuh dengan orang-orang yang mengungsi dari pabrik tersebut. Dari orang-orang inilah, kemudian Karen dan ayahnya tahu bahwa telah terjadi kesurupan massal di dalam pabrik. Lah, ada temannya kesurupan, kok malah kalian lari tunggang langgang, bukannya menolong? Tanya Pak Jumari bingung bercampur heran. Kami tadinya memang menolong mereka, Pak, tapi tiap orang yang menyentuh tubuh orang yang kesurupan jadi ikut kesurupan. Selain itu orang yang kesurupan saling hantam satu sama lain, tidak bisa dilerai. Pemuda tinggi bertubuh tegap itu tampak bergidik ngeri. Lah bagaimana mau melerai? Lawang tiap orang yang melerai pasti ikut kesurupan begitu menyentuh tubuh mereka. Saut pemuda lain yang berdiri di sampingnya, pemuda bertubuh tinggi tegap. Jadi seperti penyakit menular ya? Tanya Jumari, tidak percaya. Iya betul, seperti penyakit menular. Beruntung salah satu karyawan pabrik ada yang punya ilmu kebatinan. Dia orang yang pertama yang menyadari bahwa kesurupan itu menular. Dia langsung berteriak lantang. Berhenti, menjauh. Jangan mendekat, apalagi menyentuh orang yang kesurupan. Mula-mula teriakan tidak ada yang menggubris. Saking kacaunya keadaan. Tapi dia pintar, dia langsung lari ke ruang operator. Dengan menggunakan pengeras suara, ia berteriak memerintahkan kami untuk menjauh dan berhenti menolong orang-orang yang kesurupan. Lalu kami diperintahkan untuk segera meninggalkan pabrik jika tidak ingin menjadi seperti mereka. Pemuda bertubuh tinggi tegap itu bercerita panjang lebar. Akhirnya orang-orang berlari berebut keluar dari pabrik karena takut. Tanya Jumari. Iya betul. Karen dan ayahnya hanya diam mendengarkan pemilik rumah berbicara dengan kedua pemuda itu. Ayah Karen tampak mengerutkan keningnya. Mbok yo kalau berbohong itu kira-kira masa ada kesurupan menular? Celetuk Karen tiba-tiba. Suaranya lirih tapi cukup jelas untuk bisa didengar semua orang. Maksud Mbak apa? Mbak pikir saya sedang berbohong? Saut pemuda tinggi tegap emosi menimpali ucapan Karen. Matanya melotot menatap Karen tajam sampai hampir keluar. Karen hanya diam menatap pemuda itu dengan tatapan acuh. Merasa diacuhkan, pemuda itu makin berang. Kalau Mbak tidak percaya, datang saja ke pabrik dan Mbak lerai mereka. Itu kalau Mbak punya nyali. Ucapnya lagi menantang. Tampak ia semakin emosi. Siapa takut? Ucap Karen sambil mengeloyor pergi. Ayah Karen langsung mencegah langkah anaknya. Karen, jangan. Tapi Pak. Ucapan Karen menggantung karena dipelototin oleh ayahnya. Itu bukan urusan kita. Kau tidak perlu turut campur. Bentak ayahnya. Lalu menyeret Karen menjauh dari orang-orang. Jangan gegabah. Kau pikir kita siapa ikut campur dengan urusan mereka? Lagian masalahnya tidak sesederhana yang kau pikirkan. Ucap ayah Karen tegas.
Bagaimana Bapak tahu bahwa perkaranya rumit? Tanya Karen bingung. Pakai otakmu, Karen. Kau ini juga pembisnis. Kok lemot? Ucap ayah Karen ketus karena masih tampak bingung. Ia masih tidak mengerti kenapa ayahnya melarangnya turut campur. Dan sekarang malah dikatai lemot oleh ayahnya. Demi menyadari anaknya masih tidak paham dengan ucapannya, sang ayah berucap lirih setengah berbisik. Yang kau katakan benar, bahwa tidak ada yang namanya kesurupan itu menular. Dan karena itulah, makanya kau mestinya bisa membaca ini bukan hanya masalah kesurupan. Maksud Bapak ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Konspirasi misalnya. Ucap Karen tidak kalah lirih dengan suara ayahnya. Kali ini Karen celingukan seolah ia takut ada yang mencuri dengar pembicaraan keduanya. Ayah Karen hanya mengangguk, lalu segera mengajak Karen kembali ke rumah Pak Jumari. Takut orang-orang mencurigai mereka berdua. Ayah Karen langsung membawa Karen mendekati pemuda tinggi tegap. Mohon maaf ucapan anak saya yang kurang sopan. Dia memang kadang seperti itu, asal bicara. Ucap ayah Karen meminta maaf untuk anaknya. Lain waktu, jangan asal bicara. Alih-alih menjawab ucapan ayah Karen, pemuda bertubuh tinggi tegap itu malah berucap kesal kepada Karen. Sudah, tidak usah diperpanjang. Mungkin nona ini hanya salah bicara. Toh ayahnya juga sudah minta maaf. Ucap Pak Jumari menengahi. Akhirnya ayah Karen berpamitan dan membawa Karen meninggalkan rumah Jumari. Diikuti Ahmad sopirnya. Namun di halaman langkah mereka terhenti karena ayah Karen tidak sengaja bertemu seseorang yang sedang menuntun sepeda ontelnya. Mustafa? Ucap ayah Karen dengan nada bertanya, menyebut nama orang tersebut. Kamu, Mat? Ucap laki-laki yang disebut Mustafa dengan nada bertanya juga. Keduanya sama-sama kaget karena bertemu di tempat yang tidak terduga. Mustafa menepikan sepedanya lalu memasang standar sepeda ontelnya. Wajahnya tampak murung. Pak Mat adalah ayah Karen. Karen adalah anak angkat Pak Mat selain Kuning, Sapu Jagat dan Raisa. Pak Mat memiliki beberapa orang anak angkat, salah satunya adalah Karen. Mustafa langsung menyalami Pak Ahmad begitu sepeda sudah berdiri dengan standarnya. Kenapa kau bisa ada di sini? Tanyanya penasaran. Lupakan kenapa aku ada di sini. Itu tidak terlalu penting. Aku yakin kau sedang ada masalah. Ucapnya yang membuat Mustafa kaget. Bagaimana kau tahu aku sedang ada masalah? Tanya Mustafa makin kaget. Apa anakmu ada di dalam pabrik itu? Alih-alih menjawab pertanyaan Mustafa, Pak Ahmad malah balik mengajukan pertanyaan. Mustafa semakin terkejut. Refleks ia mengangguk. Lalu dengan singkat menceritakan bahwa anaknya Mira bekerja di pabrik rokok tersebut. Dan hari ini terjadi kekacauan yaitu kesurupan massal. Mira adalah salah satu yang kesurupan. Ayo, kalau begitu. Ayah Karen langsung menyeret Mustafa keluar dari halaman, lalu menuju pabrik. Kau yakin akan menemaniku, Mat? Tanya Mustafa ragu-ragu. Lah iyalah, aku yakin. Emang kenapa? Mustafa hanya mengangkat bahu lalu melangkah mendahuluinya. Pak Mat tampak terpaku menyaksikan ulah temannya. Ayo, katanya mau menemaniku. Teriak Mustafa yang menyaksikan Pak Mat tertegun. Akhirnya Pak Mat bergegas menyusul Mustafa. Karen dan Ahmad mengikuti langkah keduanya. Saat hendak memasuki halaman pabrik, mereka dicegah oleh satpam. Tunggu, siapa bapak-bapak ini? Tanya satpam mengintimidasi. Saya bapaknya Mira. Saya dikabari bahwa anak saya kesurupan di dalam. Ucap Mustafa menjelaskan. Maaf Pak, tidak bisa sembarangan masuk. Bapak harus membawa kartu keluarga sebagai tanda bukti bahwa Mira memang anak Bapak. Tanpa membantah, Mustafa langsung mengeluarkan secari kertas dari dalam dompetnya. Kertas itu tampak lusuh. Lalu diberikannya kepada satpam, kemudian satpam itu tampak mengecek dan mencocokkan data melalui komputernya. Oke, Bapak boleh masuk, hanya Bapak saja. Ucap satpam itu. Aku harus membawa serta temanku ini untuk menolong anakku. Ucap Mustafa tidak kalah tegas. Tidak bisa Pak, ini peraturan. Sehingga satpam keduanya kemudian berdebat. Saat itulah Pak Ahmad menyelinap masuk. Suasana di dalam pabrik kacau balau. Banyak sekali pegawai pabrik bergelimpangan, mengerang kesakitan, memohon untuk diselamatkan. Sementara banyak orang-orang bertubuh tinggi tegap berpenampilan sangar menjaga mereka. Namun orang-orang ini seolah sengaja membiarkan mereka tanpa berniat menolongnya.
Pak Ahmad merogoh saku bajunya dan diam-diam menghubungi polisi dan ambulan. Ternyata kecurigaanku benar. Ini bukan kesurupan biasa, tapi ada permainan. Lalu di mana para pembesar pabrik ini? Kenapa orang-orang ini bisa leluasa berbuat semaunya? Batin Pak Ahmad bingung. Itu bukan urusanku. Yang terpenting, aku harus bisa membawa keluar anak Mustafa. Lalu Pak Ahmad mengusap wajahnya serta merta raut mukanya berubah menjadi wajah Mustafa. Itu adalah semacam aji panglimunan untuk mengelabui orang. Sebetulnya wajah Pak Ahmad tidak berubah, tapi jika dilihat dengan kasat mata, wajahnya telah berubah menjadi wajah Mustafa. Lalu dengan tenang ia memasuki ruangan. Begitu melihat Pak Ahmad yang mukanya telah berubah menjadi Mustafa, para penjaga langsung mendekatinya. Pak Mustafa, apa ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya salah satu dari mereka santun. Mana anakku? Ucap Pak Ahmad. Ia berusaha membuat suaranya semirip mungkin dengan suara Mustafa. Logatnya pun ia buat sama. Mira ada di ruang penanganan. Dia baik-baik saja, Pak. Hanya masih lemah. Pak Ahmad memperhatikan satu persatu para karyawan pabrik yang masih merintih kesakitan. Ada beberapa orang juga yang tidak sadarkan diri. Umumnya tubuh mereka babak belur. Ada juga yang mengalami patah tulang. Darah tampak merembes dari tubuh mereka yang terluka. Meski dari kejauhan tampak jelas mereka tersiksa. Orang-orang itu langsung membeku ketakutan begitu ditatap oleh Pak Ahmad, seolah Pak Ahmad adalah orang jahat. Mestinya orang-orang ini harus segera ditolong, tapi kenapa dibiarkan begitu saja? Pak Ahmad tampak terpaku, hingga salah satu dari penjaga menyadarkannya. Pak, panggilnya. Pak Ahmad hanya melotot. Penjaga itu langsung menunduk seolah takut dipelototi oleh Pak Ahmad. Mari saya antar ke ruangan Mira dirawat, Pak. Ucap salah satu penjaga yang tubuhnya paling tinggi. Pak Ahmad pun hanya mengangguk. Ia tidak ingin banyak bicara, takut ketahuan lalu mengekor di belakang laki-laki itu. Mira tampak sumringah menyaksikan Pak Ahmad datang. Tanpa basa-basi Pak Ahmad langsung memapa tubuh Mira dan membawanya keluar pabrik. Jika analisaku tidak salah, Mustafa orang yang dihormati di tempat ini, atau jangan-jangan dia pemimpin di sini. Batin Pak Ahmad mengira-ngira, tanpa merasa Pak Ahmad sudah sampai di pos satpam. Satpam dan Mustafa masih terus adu mulut. Tidak ada yang mau mengalah. Sudah diam, cukup berdebatnya. Pak Ahmad sudah berdiri di samping mereka sambil memapa Mira. Satpam dan Mustafa tampak membeku untuk sesaat, tampak syok. Bola mata keduanya menatap Pak Ahmad tidak percaya. Pak Ahmad tidak memperdulikan. Keduanya, ia langsung saja meneloyor pergi diikuti Karen dan Ahmad. Mereka membawa Mira ke mobil. Karen yang masuk duluan ke dalam mobil. Lalu Mira dimasukkan ke dalam mobil. Dari kejauhan tampak Mustafa berlari mendekati mobil. Masuklah, kita bicara sambil jalan, perintah Pak Ahmad. Tidak usah, rumahku dekat sini. Biar ku bawa sepeda ontelku saja, jawab Mustafa sambil ngeloyor ke arah sepedanya. Di kejauhan tampak satpam masih melongo. Aku tidak habis pikir, bagaimana orang itu bisa membawa Mira? Apa yang dilakukan penjaga di dalam? Batin Mustafa bingung. Mobil milik Karen sudah mulai melaju. Bagaimana suasana di dalam pabrik, Pak? Tanya Karen penasaran. Suasana di dalam pabrik memang kacau balau. Banyak sekali orang tergeletak tidak terurus di sana. Ada banyak orang bertubuh tinggi tegap, berpenampilan sangar, mirip preman menjaga mereka. Tapi seolah para penjaga itu sengaja membiarkan orang-orang yang terluka tanpa berniat menolongnya. Pak Ahmad menjelaskan. Sepertinya itu bukan kasus kesurupan biasa. Mungkin apa yang dikatakan pemuda di rumah Pak Jumari tadi benar. Mereka yang kesurupan saling serang satu sama lain, ucap Pak Ahmad menambahkan. Karen tampak heran. Mulutnya hendak mengajukan pertanyaan lain, tapi disegah oleh Pak Ahmad. Ia meletakkan jari telunjuknya di depan bibir. Akhirnya mereka sampai di rumah Mustafa. Pak Ahmad disambut tatapan aneh oleh Mustafa. Tatapan Mustafa susah diartikan. Jangan menatapku seperti itu, seolah kau lupa siapa diriku, ucap Pak Ahmad sambil tersenyum. Mustafa masih menatap Pak Ahmad dengan tatapan yang sama untuk sesaat, tapi kemudian ia tertawa. Aku lupa kalau kau ini pernah mengaji ke Mbak Umar. Lalu keduanya tertawa ngakak. Ya benar, Pak Ahmad alias ayah Karen adalah salah satu murid dari Mbah Umar. Makanya tidak heran jika dia bisa membawa Mira keluar dari pabrik meski keadaan sedang kacau balau.
Sesampainya di rumah, Mustafa memapa putrinya masuk ke dalam rumah. Istrinya tampak tergopoh menyambut mereka. Begitu Mira dibaringkan, Pak Ahmad berucap, "Mohon maaf, diraup Tape agar dia terbebas dari hal buruk yang melingkupinya. Sepertinya Sukmanya masih shock dan tidak mau beranjak dari tempatnya bersembunyi. Semoga dia mengenali Tape ibu hingga dia mau kembali ke raganya," ucap Pak Ahmad. Tape adalah kain yang biasa dipakai oleh perempuan Madura pada zaman dahulu. Kebetulan Ibu Mira memang orang Madura asli yang masih guru-gurui tradisi leluhurnya. Tanpa berpikir panjang, Ibu Mira langsung mengusapkan ujung kain Tape yang dipakainya ke wajah putrinya. Di luar Mira tampak biasa-biasa saja, tapi sesungguhnya Sukmanya terkurung oleh sesuatu. "Perkiraanku ini ulah Mustafa, cuma aku belum menemukan bukti. Untuk apa ia membuat putrinya sendiri benar-benar kesurupan hingga gadis muda itu Sukmanya tercekam ketakutan?" Batin Pak Ahmad bingung. Mustafa sangat berterima kasih karena bertemu Pak Ahmad secara tidak sengaja. "Kamu ini berterima kasih kayak sama siapa saja," ucap Pak Ahmad canggung. Lalu keduanya tertawa. "Untuk sementara, anakmu jangan boleh mendekati pabrik dulu," ucap Pak Ahmad kemudian. "Nanti kalau saya dipecat bagaimana?" Mira yang mendengar ucapan Pak Ahmad menyeletuk. "Kau tidak akan dipecat, Duk. Tapi pabrik itu sepertinya akan tutup," jawab Pak Ahmad pelan. "Maksudmu piye, Mat?" tanya Mustafa menimpali. Pak Ahmad tampak tercenung, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan. "Aku tadi datang ke pabrik itu karena Karen yang mengajakku. Karen hendak menunjukkan kepadaku bahwa pabrik tua itu telah menjadi pabrik rokok dengan banyak karyawan. Tujuannya adalah agar aku mengerti untuk apa ia membeli tanah yang luas di tempat terpencil seperti ini. Karen ingin membuat kos-kosan. Namun saat aku berada di depan pabrik dan memperhatikan setiap detail pabrik, aku langsung terhuyung karena aku menyaksikan kekacauan di sana. Banyak sekali karyawan pabrik bergelimpangan karena saling tonjok dan saling menyerang satu sama lain. Akhirnya, Karen membawaku meninggalkan pabrik karena melihat aku tiba-tiba terhuyung. Belum lagi kami meninggalkan tempat itu, tiba-tiba teriakan histeris muncul dari pabrik. Kami menghentikan langkah, menajamkan pendengaran. Kami langsung balik badan saat teriakan histeris selanjutnya kami dengar. Para karyawan pabrik menghambur keluar bagai semut. Berdesakan merangsek menuju ke tempat kami berdiri. Kami terpaku dengan tatapan tidak percaya. Mereka terus merangsek. Anehnya, kaki kami seolah terpaku di tempat kami berdiri dengan mata melotot serta mulut melenganga. Seolah ada kekuatan besar yang sengaja memaku kami di tempat itu untuk dijadikan tumbal. Aku berusaha melepaskan diri tapi sangat sulit. Kekuatan itu lebih besar dari kekuatan yang kumiliki. Sementara mereka semakin dekat bagai banjir bandang yang siap menerjang kami. Orang-orang berseragam pabrik rokok yang berjalan panik sudah bisa dipastikan jika mereka sampai di tempat kami berdiri. Kami pasti diterjang dan kemudian diinjak-injak, entah bagaimana nasib kami. Kami hanya bisa pasrah saat jarak mereka semakin dekat. Aku memejamkan mata pasrah pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam hati aku berdoa untuk diberi keajaiban. Selangkah lagi mereka akan menabrak kami ketika tiba-tiba Ahmad sopir kami menyeret tubuh kami berdua ke tepi. Sungguh jika Ahmad tidak menyeret kami, entah apa yang akan terjadi kepada kami berdua. Gusti Allah paling murah dan benar-benar memberi keajaiban melalui tangan Ahmad. Semua orang terpaku mendengarkan kisah Pak Ahmad dengan sorot mata ngeri. Kini Karen pun mengerti kenapa tadi saat di depan pabrik kakinya seperti dipaku dengan tanahnya berdiri. Rupanya memang ada kekuatan besar yang sengaja memaku mereka. Menurut penglihatanku, sesungguhnya pabrik itu baik-baik saja. Penghuni tidak kasat mata dari pabrik itu juga tidak masalah dengan kehadiran pabrik rokok tersebut. Tapi Pak Ahmad menggantung kata-katanya, seolah ragu melanjutkan kalimatnya. "Tapi kenapa, Mat?" tanya Mustafa tidak sabar. Pak Ahmad menatap mata Mustafa dalam-dalam, kemudian tersenyum. "Yang jelas perkara ini sangat rumit. Aku tidak bisa menjelaskan detailnya, takut dikira menyebar fitnah. Karena ini berurusan dengan hal gaib, akan sangat susah dibuktikan kecuali orang-orang yang berurusan langsung dengan hal ini baru mengerti tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saranku,
Sebaiknya Mira berhenti saja bekerja dari pabrik itu dan mencari pekerjaan lain. Panjang lebar Pak Ahmad menjelaskan, tapi nampaknya Mustafa masih penasaran. Bisakah kau memberi sedikit gambaran tentang apa sesungguhnya yang terjadi? Pinta Mustafa dengan nada bertanya. Pak Ahmad lalu mendekatkan bibirnya ke telinga Mustafa. Jika penglihatanku benar, ada orang-orang yang sengaja membuat para karyawan itu kesurupan dengan tujuan membuat kekacauan. Mungkin tujuan sebenarnya agar pabrik itu tutup hingga mereka bisa menempati pabrik itu secara gratis seperti sebelumnya. Ucap Pak Ahmad berbisik di telinga Mustafa. Kalau hal ini aku sudah tahu, itu bukan rahasia umum bahwa sesungguhnya para penduduk yang sudah turun-temurun menggunakan pabrik itu untuk menjemur dan menampung hasil panen tembakau tidak rela pabrik itu ditempati oleh pabrik rokok itu. Hanya saja penduduk bisa apa? Kan mereka tidak memiliki hak. Selama ini mereka kan hanya menumpang secara gratis. Ucap Mustafa menimpali penjelasan Pak Ahmad. Nah, itu berarti kau paham. Dari situ, kau tahu bahwa ada alasan kuat dan konflik tersembunyi. Beradu terang-terangan, jelas para penduduk tidak mungkin menang. Tapi apa kau pikir para penduduk itu menyerah begitu saja? Kau benar, Mat. Oleh karena itu, aku akan menyelidikinya lebih lanjut untuk mendapatkan bukti. Untuk apa? Itu bukan urusanmu. Sebaiknya kau tidak usah ikut campur. Kalau Mira bisa dicegah untuk tidak kembali bekerja, aku akan anggap masalah ini selesai. Tapi jika Mira besok ngotot berangkat kerja, apa boleh buat? Pak Ahmad hanya mengangkat bahu. Tidak lama kemudian ia berpamitan. Pak Ahmad bersama Karen dan Ahmad meninggalkan rumah Mustafa. Hari sudah sore saat itu. Namun belum lagi mobil milik Karen meninggalkan halaman rumah Mustafa, tiba-tiba banyak orang berdatangan. Wajah orang-orang itu tampak beringas. Mereka merangsek masuk rumah Mustafa. Pak Ahmad yang merasa khawatir atas keselamatan Mustafa meminta Ahmad menghentikan mobil. Ternyata benar dugaan Pak Ahmad. Mustafa tergobok keluar rumah dan menghampiri mobil mereka. Pak Ahmad menurunkan kaca mobil. Mat, mereka ini mau minta tolong untuk membawa anak-anak mereka pulang. Karena sampai sekarang anak-anak mereka masih tertahan di dalam pabrik dan tidak diizinkan pulang. Ucap Mustafa memohon begitu kaca mobil diturunkan. Pak Ahmad tampak mengerutkan kening. Lah kenapa mesti aku? Kau kan bosnya mereka. Ucap Pak Ahmad sambil tersenyum. Mustafa tampak canggung. Kau ini ngomong apa, Mat? Kan kau lihat sendiri tadi satpam aja nggak kasih aku masuk. Jawab Mustafa masih berusaha menyembunyikan siapa dirinya. Sesungguhnya Pak Ahmad sejak ada di dalam pabrik dan menjemput Mira, saat ia berubah wajahnya menjadi wajah Mustafa. Pak Ahmad sudah begitu yakin bahwa Mustafa adalah pemimpin mereka. Pak Ahmad begitu yakin bahwa Mustafa dalang dibalik semua kekacauan ini. Pak Ahmad juga begitu yakin kekuatan besar yang menahan tubuhnya dan Karen dan berniat menjadikan mereka berdua tumbal adalah kekuatan dari Mustafa. Bagaimanapun mereka pernah berguru kepada guru yang sama. Sedikit banyak Pak Ahmad mengenali kekuatan itu berasal dari mana. Hanya saja Pak Ahmad pura-pura tidak tahu di depan Mustafa karena Pak Ahmad tidak mau turut campur. Ia hanya ingin segera membawa Karen dan Ahmad keluar dari tempat itu. Pak Ahmad menatap Mustafa dengan tatapan susah diartikan. Sementara orang-orang yang berdiri di belakang Mustafa menatap Pak Ahmad garang, seolah ingin segera menyerang Pak Ahmad. Akhirnya Pak Ahmad meminta Ahmad menepikan mobilnya. Lalu Pak Ahmad turun dari mobil. Kalian tidak usah turun, tunggu di mobil saja. Ucap Pak Ahmad tegas. Karen dan Ahmad hanya mengangguk. Mustafa membawa Pak Ahmad masuk rumah bersama orang-orang itu. Sesaat kemudian Pak Ahmad kembali. Pulanglah, minta kedua kakakmu, Sapu Jagat dan Kuning, datang sekarang juga. Bisik Pak Ahmad di telinga Karen. Mbak Ayu kan di Banyuwangi, Pak. Jawab Karen bingung. Jangan keras-keras. Kalau mereka berangkat sekarang, sehabis Isya mereka akan sampai sini. Ucap Pak Ahmad masih berbisik. Karen hanya mengangguk. Beberapa saat kemudian mobil Karen sudah meninggalkan halaman rumah Mustafa. Pak Ahmad kembali ke dalam rumah. Minta bahwa bapak ini pulang sekarang. Aku akan pastikan anak-anak mereka pulang malam ini. Ucap Pak Ahmad tegas. Kau yakin, Mat? Tanya Mustafa penuh selidik. Apa kau meragukan kemampuanku? Alih-alih menjawab pertanyaan Mustafa, Pak Ahmad balik bertanya. Mustafa tidak menjawab, dia hanya tersenyum.
Masih ada berapa orang yang anaknya terkurung di dalam pabrik? Tanya Pak Ahmad kemudian. Masih banyak, Mat. Lah terus mengapa hanya orang-orang ini meminta tolong padamu? Sebetulnya lebih banyak dari ini. Cuma mereka menunggu di depan pabrik di rumah Jumari. Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang. Loh, kau tidak menunggui kedua putrimu? Pak Ahmad tampak mengerutkan kening mendengar pertanyaan Mustafa. Bagaimana Mustafa tahu kalau aku meminta Karen untuk menghubungi Sapu, Jagat, dan Kuning? Pak Ahmad tampak bingung. Seolah menyadari kebingungan Pak Ahmad, Mustafa berucap canggung. Maaf, aku tadi tidak sengaja mendengar kau meminta Karen untuk menghubungi kedua putrimu agar datang ke sini membantu kami. Pak Ahmad hanya tersenyum mendengar jawaban Mustafa kemudian berdiri. Ayo kita berangkat, ucapnya sambil ngeloyor keluar dari rumah. Mereka mengekor di belakang Pak Ahmad. Namun mereka sangat terkejut saat sampai di halaman. Pak Ahmad ternyata sudah jauh berada di depan mereka, bahkan sudah keluar dari halaman rumah Mustafa. Mereka buru-buru mengejar langkah Pak Ahmad, tapi saat mereka keluar dari halaman rumah Mustafa dan berada di tepi jalan, Pak Ahmad sudah sangat jauh meninggalkan mereka. Mereka ngos-ngosan mengejar Pak Ahmad, tapi tetap saja mereka kalah cepat dengan Pak Ahmad meski mereka berlari secepat apapun. Saat mereka sampai depan pabrik, ternyata Pak Ahmad tidak ada di sana. Mustafa tampak geram. Rupanya Pak Ahmad berhasil melarikan diri. Pantek, dia berhasil melarikan diri. Apakah dia sudah tahu siapa diriku? Batin Mustafa bingung. Ini akan berbahaya. Dia tahu terlalu banyak. Kalau dia buka mulut, dia bisa membahayakan rencanaku, ucap Mustafa geram. Apa sebetulnya tujuan dia datang ke tempat ini? Jangan-jangan dia dimintai tolong oleh pemilik pabrik. Tidak mungkin, rencanaku sudah terendus. Aku menguasai hampir semua petinggi pabrik ini. Siapa yang mengkhianatiku? Mustafa meracau sendiri. Grundel memikirkan Pak Ahmad. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa membawa mereka kembali dan menghabisi mereka. Dasar Mustafa si maling kundang. Dia segera menelpon salah satu orang yang biasa awe-awe. Orang yang biasa meminta-minta dengan cara berteriak di tepi jalan di Gunung Kumintir. Mustafa memerintahkan untuk membuat jalanan macet hingga ia punya waktu untuk meringkus Pak Ahmad. Karena Mustafa begitu yakin sekarang Pak Ahmad sudah berada di dalam mobil milik Karen dan sedang menuju Lembah Biru. Setelah itu ia segera memerintahkan anak buahnya untuk segera mengejar Pak Ahmad. Sungguh cara licik, karena memang benar untuk bisa pulang ke Lembah Biru hanya gunung itu cara paling dekat. Singkat cerita mereka berhasil meringkus Pak Ahmad meski Karen dan Ahmad berhasil melarikan diri karena memang itulah tujuan Pak Ahmad meminta keduanya pulang agar mereka tidak terlibat dalam kekacauan yang diciptakan Mustafa. Mereka membawa Pak Ahmad kembali ke pabrik. Suasana pabrik di malam hari memang lengang, hanya ada satpam yang berjaga di depan gerbang. Mereka dengan mudah masuk. Pak Ahmad dibawa ke bangunan paling ujung, bangunan di mana Pak Ahmad langsung terhuyung saat melihatnya. Bangunan yang terletak di mana rel kereta berakhir. Kenapa aku bawa ke sini? Tanya Pak Ahmad. Sudah, tidak usah pura-pura, Mat. Kau pasti tahu kenapa aku membawamu kemari, jawab Mustafa yang diakhiri dengan tawa cekakakan. Oh ya? Pak Ahmad menanggapi ucapan Mustafa datar tanpa memperdulikan Pak Ahmad. Mustafa membuka pintu dengan kasar. Ceklak. Suara pintu dibuka dengan kasar. Bawa dia masuk, perintah Mustafa kepada anak buahnya. Pak Ahmad pun langsung digelendang masuk ke dalam. Lepaskan aku bisa jalan sendiri, ucap Pak Ahmad ketus. Mustafa memberi isyarat untuk melepaskan Pak Ahmad. Pak Ahmad melangkah tenang memasuki ruangan itu. Dalam hati ia tersenyum, meski ekspresinya tetap datar. Sesungguhnya inilah yang dia lihat saat pertama kali Karen membawanya melihat pabrik ini. Ia terhuyung saat melihat dirinya sendiri digelandang masuk ruangan ini. Penglihatan itu yang membuat Pak Ahmad terhuyung saat menyaksikan dirinya sendiri dihajar habis-habisan di dalam bangunan pabrik itu. Bangunan paling ujung tempat rel kereta berakhir. Bak, bak, bak. Bau mentah mulai dilancarkan oleh anak buah Mustafa bertubi-tubi kepada Pak Ahmad tanpa ampun. Pak Ahmad yang sedang melamun geragapan tidak lagi mampu menghindar apalagi melawan. Dia dikeroyok bagai maling ayam yang dihajar massa. Mustafa tertawa puas menyaksikan Pak Ahmad babak belur. Penglihatannya kini menjadi kenyataan. Makanya
Jangan sok ikut campur urusanku, ucap Mustafa berteriak di hadapan Pak Mat. Aku tidak pernah ikut campur urusanmu. Aku datang ke pabrik ini karena Karen membeli tanah dekat sini dan ingin membuat kos-kosan. Lalu saat aku berdiri di depan pabrik, tiba-tiba kau mematrikku. Kalau aku diam bukan berarti aku kalah. Aku hanya tidak ingin berbuat kasar padamu. Bagaimanapun, kita ini saudara seperguruan, ucap Pak Mat datar. Kali ini suaranya terdengar mengerikan di telinga anak buah Mustafa. Tapi tidak dengan Mustafa, dia malah tertawa terbahak-bahak. Akui saja kekalahanmu. Mustafa tertawa terbahak-bahak, tapi sesaat kemudian tawanya tercekat di tenggorokan. Detik selanjutnya tiba-tiba ia memegangi lehernya tanpa kesakitan. Lalu tubuhnya ambruk. Ia berkelojotan beberapa saat sebelum akhirnya tubuhnya diam tidak bergerak lagi. Suasana langsung hening. Tidak ada satupun anak buahnya yang berani bergerak. Mereka membeku dengan mata melotot. Tatapan mereka ngeri menyaksikan apa yang terjadi. Seorang gadis cantik bertubuh tinggi semampai memasuki ruangan. Suara sepatunya memecah keheningan. Ia tersenyum beku membuat anak buah Mustafa bergidik ngeri. Kalian sudah sangat keterlaluan. Kalian pikir bisa berbuat sewenang-wenang pada setiap orang. Kalian telah salah memilih musuh. Perempuan cantik itu mengucapkan setiap kalimatnya dengan suara beku. Meski sangat lirih, tapi cukup jelas didengar oleh semua orang. Anak buah Mustafa makin membeku di tempatnya. Gadis muda itu lalu mendekat kepada Pak Mat, lalu memapa Pak Mat dan membawanya pergi. Apakah masalah selesai sampai di situ? Tidak. Mustafa dan anak buahnya memang tidak berani lagi mengganggu Pak Mat dan keluarganya. Namun sejak hari itu, hampir tiap hari terjadi kesurupan massal di pabrik itu. Suasana menjadi kacau balau. Banyak karyawan pabrik yang akhirnya mengundurkan diri karena takut. Karena hal ini target produksi tidak terpenuhi, waktu terus berlalu. Sementara makin hari karyawan pabrik makin berkurang karena kesurupan massal itu masih sering terjadi meski tidak sesering dulu. Akhirnya nggak sampai 1 tahun pabrik rokok itu tidak lagi beroperasi yang berujung penutupan. Lalu, siapa gadis cantik yang menjemput Pak Mat di pabrik? Dia adalah Kuning. Dia langsung melesat dengan kuda besi miliknya, membelah jalanan begitu ditelepon oleh Karen. Bahkan, dia tidak memberitahu sapu jagat dan memilih datang sendirian. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.